Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat. Salam buat teman-teman di rumah. Salam sepak bola. Karena kan gue juga netizen yang suka membahas bola. Ya teman-teman stay safety ya, karena kondisi cuaca sedang sangat tidak baik. Hindari buang sampah sembarangan, hindari hal-hal yang bisa merugikan lingkungan ya, seperti menebang pohon dan segala macam, karena sekarang alam sedang rapuh teman-teman, alam sedang sakit. Jadi kita juga jangan memberi kesakitan yang lebih terhadap alam ya guys ya. Kondisi gua pun sekarang sedang kurang baik gitu ya, jadi stay safety buat teman-teman ya. Jadi di video kali ini gua mau membahas tentang drawing Piala Dunia yang sudah dilakukan tadi dini hari ya, dimana dari yang gue lihat sepertinya tidak ada grup neraka ya, tidak ada grup neraka, dimana setiap grup punya jagoannya masing-masing gitu ya, dan punya underdognya masing-masing gitu ya. Jadi tidak ada yang tim besar yang ketemu lagi sama tim besar. Kalau gue lihat ya, jadi tidak ada yang bunuh-bunuhan kayak 2022 kemarin, di mana Jerman, Spanyol gitu ya, kemudian apalagi gitu ya, bunuh-bunuhan kan itu. Tapi sekarang nggak ada. Semua tim tier 1 ya, semua tim yang di pot 1 tuh mendapat lawan-lawan yang sepertinya bisa mereka tuntaskan gitu ya. Oke, langsung aja. Di grup A ada Meksiko, South Africa, Korea, dan winner playoff ya. Dari winner playoff gue rasa tidak akan ada kesulitan sih ya untuk Meksiko, gue rasa ya, sebagai tuan rumah. Nah, lawannya pun South Korea, South Africa. Ini Meksiko ketemu Korea mulu gue lihat-lihat ya. Kalau gue perhatiin 2018 ketemu Meksiko, Korea ya. Meksiko dan Korea ini 2018 ketemu di fase grup, 2022 ketemu juga di fase grup. Sekarang ketemu lagi. Kayaknya memang berjodoh banget ya Meksiko sama Korea Selatan ini. Kemudian grup B, Kanada, playoff Qatar, Swiss. Ini sih menurut gue grup yang mudah untuk Swiss ya. Ya harusnya Swiss bisa sapu bersih lah gitu ya, melihat potensi yang ada. Kemudian grup C, Brazil, Maroko, Haiti, dan Scotland ya. Harusnya Brazil dan Maroko bisa melenggang mulus ya. Maroko sekarang jagoannya Afrika, Brazil still Brazil gitu ya, meskipun mereka ngedrop di fase kualifikasi, tapi kualitas Brazil sih ya tetap tier 1 ya. Kemudian di grup D, USA, Paraguay, Australia, dan winner playoff C. Nah ini bisa gue bilang grup neraka, tapi ya ini antar sesama underdog ya, karena ini semuanya underdog. USA, Paraguay, Australia, dan winner playoff C. Di grup E, Jerman, Curaçao, Pantai Gading, dan Ekuador. Harusnya ini easy grup untuk Jerman ya, karena Pantai Gading sekarang kan bukan Pantai Gading yang dulu ya. Pantai Gading sekarang ya B aja. Ekuador juga B aja. Kemudian grup F nih cukup menarik ya. Ada Belanda dan Jepang yang akan sikut-sikutan. Sisanya adalah Tunisia dan winner playoff. Ya, Belanda Jepang harusnya mudah melenggang ya ke fase selanjutnya. Kemudian grup G, Belgium, Mesir, Iran, dan New Zealand ya. Mesir akhir-akhir ini menurun meskipun mereka lolos ke Piala Dunia. Kemudian Iran juga akhir-akhir ini sedang menurun karena generasi emas mereka sudah berakhir, sudah hampir berakhir ya. New Zealand gue nggak tahu, mungkin ini akan grup yang cukup mudah untuk Belgia ya harusnya. Grup H, Spanyol, Cape Verde, Saudi Arabia, dan Uruguay. Ini pertarungan yang sangat menarik antara Spanyol dan Uruguay ya, dimana kedua negara ini nyaris tidak pernah bertemu sebenarnya. Jadi kita lihat Spanyol, Uruguay harusnya menjadi dua tim teratas di grup ini. Kemudian ada pertemuan menarik di grup I, Prancis, Senegal, Norwegia, dan juga playoff. Ini mungkin akan jadi grup neraka kalau grup playoff-nya dapat tim bagus ya. Karena Norway sedang dalam fase yang luar biasa berkat generasi Erling Haaland. Kemudian Prancis, berarti ini Mbappe akan ketemu Haaland ya di fase grup. Mbappe akan ketemu Haaland, jadi menarik. Ini grup I mungkin akan jadi grup yang paling menarik ya dari seluruh grup yang ada.
Grup J juara bertahan Argentina, Algeria, Australia, dan Jordania. Nih si easy grup harusnya untuk Argentina ya. Gitu ya, melihat lawan Algeria bukan Algeria yang dulu. Austria juga ya B aja gitu ya. Jordan pendatang gitu ya. Grup K, Portugal, Uzbekistan, Kolombia, dan winner playoff ya. Harusnya ini easy grup untuk Portugal ya. Karena Kolombia pun era kemasannya sudah banyak yang habis. Zapata, James Rodriguez, Falcao juga udah pensiun gitu ya. Sisa Luis Diaz ya. Dan John Duran. Jadi memang ya cuma bisa ngandelin 1-2 pemain itu aja. Dan grup I ya, grup L. Inggris, Kroasia, Ghana, dan Panama. Ini harusnya easy grup buat Inggris karena Kroasia pun generasi emasnya sudah habis ya. Modric udah 40 tahun, Rakitic udah pensiun, Brozovic juga udah OTW pensiun, Kovacic juga udah selesai. Generasi emasnya Kroasia udah selesai ya. Jadi ini aja easy grup untuk Inggris. Oke, melihat potensi grup yang ada, menurut gua, ini gua coba perhatiin ya dari skema knockout. Kalau menurut gua melihat situasi yang ada di mana tim-tim unggulan ini pada di bawah ya, harusnya Prancis Portugal ini ketemu sebelum final. Karena gue tadinya memprediksi Prancis Portugal itu akan bertemu di final. Tapi melihat situasi yang ada, sepertinya mereka akan sikut-sikutan sebelum final. Jadi kalau bisa gue bracket, harusnya bracket atas itu bracket atas ya, Brazil ya. Mungkin Brazil akan ketemu Portugal kayaknya. Karena di bawah ini sikut-sikutan. Nggak tahu ya, fase knockoutnya, kalau yang gue pelajari dari Football Manager ya, fase knockoutnya itu silang harusnya. Dari atas ketemu bawah, atau akan di drawing lagi. Bisa jadi di drawing lagi sih. Kalau di drawing lagi, bisa jadi, karena gini, nanti peringkat 1 akan ada yang ketemu peringkat 3 terbaik. Karena ini nanti yang melaju tuh 32 besar guys, bukan 16 besar kayak sebelum-sebelumnya. Jadi nanti 2 peringkat teratas ya dari semua grup, itu which is 24 tim, plus 8 peringkat 3 terbaik itu akan lolos ke 32 besar, dan itu fase knockoutnya dari 32 besar guys. Jadi 32, 16, 8, 4, 2. Jadi ada 5 pertandingan gitu. Melihat potensi yang ada, harusnya tim-tim tier 1 gak mudah sekali lolos ya. Nggak kayak sebelum-sebelumnya yang chaos. Portugal. Jujur di ajang ini gue menjagokan Portugal terus terang. Ya. Kalau melihat potensi yang ada, Portugal itu sekarang sedang dalam masa kemasannya, generasinya. Ya, meskipun ya era Ronaldo tuh sudah habis ya, 40 tahun, 41 tahun dia nanti di Piala Dunia. Tapi pemain-pemain mudanya tuh sangat potensial. Ya, pemain-pemain mudanya. Vitinha, ya, João Neves, Nuno Mendes, gitu ya. Ruben Dias juga di belakang sebagai pemain senior. Masih ada Cancelo juga, Bruno Fernandes juga masih bagus-bagusnya. Bernardo Silva juga belum habis. Joao Felix juga sudah menemukan lagi. Sayangkan ya Diego Jota insiden ya. Kemudian masih ada Rafael Leao, Gonzalo Ramos. Jadi kedalaman Portugal itu sangat luar biasa banyak ya. Dan kelas atas semua gitu. Belum ada Joe Palhinha, ada banyak sekali lah pokoknya pemain-pemain Portugal itu yang bisa digunakan. Jadi menurut gue Portugal akan menjadi kandidat terkuat gue rasa. Ya, Portugal. Kemudian kalau kalian bicara kandidat kedua terkuatnya itu Prancis. Prancis itu udah kurang superstar apa, Mbappe, Dembele gitu ya, Desire Doué, Kolo Muani gitu ya. Cuman kekurangan gelandang Prancis itu. Cuma ada Tchouaméni dan Camavinga doang mungkin ya. Sisanya itu kayak udah ngedrop gitu. Mereka over di depan tapi tengahnya nggak ada yang bagus. Tchouaméni doang paling sama Camavinga. Prancis itu. Makanya N'Golo Kante dipanggil lagi ya. Tapi kelihatan memang N'Golo Kante pace-nya tuh udah nggak kayak dulu ya, udah ngesekenceng dulu.
udah menurun parah sih, udah nggak tahu nih level Piala Dunia N'Golo Kante bisa digunakan atau enggak ya. Prancis, kemudian unggulan ketiganya adalah timnas Inggris ya, karena di tangan Thomas Tuchel Inggris ini bermain organisasinya sangat rapih ya, makanya kalau kalian lihat menyerang ke bertahannya itu transisinya sangat baik. Kenapa? Karena mereka itu pemainnya tuh sangat rapat ya, sangat bagus gitu organisasinya, dan ketika bola nyampe di kaki mereka itu mereka sudah tahu apa yang harus dilakukan, dan itu murni kehebatan seorang pelatih ya. Makanya di kualifikasi pun kalian lihat sendiri begitu superiornya timnas Inggris, tapi Inggris tetap gue taruh di 3 ya. Nah, gue tidak memilih Argentina. Kenapa? Karena ini I'm so sorry, ini menurut pendapat gue ya, pemain-pemain timnas Argentina sedang menurun akhir-akhir ini. Enzo mungkin sedang dalam track record bagus dengan Chelsea, tapi Enzo-nya sendiri B aja sebenarnya main di Chelsea. Yang bagus tuh Caicedo gitu ya, yang bagus. Kemudian McAllister juga lagi jelek. Messi still Messi. Gue rasa di Piala Dunia Messi tidak akan sesuperior 2022 atau sesuperior sebelum-sebelumnya, karena ya mau gimana pun Messi sudah menang Piala Dunia, jadi ambisinya juga sudah pasti berkurang. Umur juga sudah 39 tahun ya, 39 tahun. Jadi juga nyawa dia juga udah tidak terlalu dibutuhkan mungkin ya untuk Argentina dan memang udah OTW pensiun juga. Jadi Argentina tidak terlalu gua favoritkan untuk juara ya. Portugal, Prancis, Inggris. Ya, 3 negara itu yang gua rasa sangat berpotensi ya. Sisanya itu Spanyol mungkin tidak terlalu ya. Spanyol meskipun ada Yamal, ada Pedri di sana, ada yang lain-lain. Tapi untuk gua timnas Spanyol itu masih butuh beberapa tahun lagi gua rasa untuk membentuk tim yang benar, karena mereka sangat tidak konsisten. Mereka juara Eropa dengan pemain-pemain bagusnya, tapi melihat tren mereka yang naik turun setelah kalah juga dari Portugal gitu ya di UEFA Nation League, terus mereka juga ngalamin naik, pemainnya juga lagi banyak yang naik turun ya. Yamal naik turun, Pedri still naik turun juga di musim ini. Rasa Spanyol juga tidak akan jadi unggulan teratas ya. Gitu. Itu aja guys tentang Piala Dunia. Drawing Piala Dunia. Jadi gue menjagokan Portugal, Prancis, dan Inggris harusnya ya, kalau melihat form yang ada di beberapa saat terakhir. Dan untuk sisanya mungkin tim-tim yang mengejutkan, gue memilih 2 ya, tim yang mungkin akan mengejutkan ya, yaitu Jepang ya. Jepang mungkin akan jadi tim yang mengejutkan, dan Norwegia ya. Jepang dan Norwegia dengan Erling Haaland-nya dan kawan-kawan, mungkin mereka yang akan menjadi tim yang mengejutkan. Mungkin salah satu dari mereka bisa sampai ke semifinal gitu ya. Oke, itu aja ya soal drawing Piala Dunia. Bye.